Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman A1 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Rul Nawir pastinya di podcast A1 One for you. Dan pastinya seperti biasa saya selalu kedatangan narasumber yang memotivasi, menginspirasi dan pastinya terpercaya. Dan sore hari ini saya kedatangan, mungkin sebetulnya kalau ngomongin soal apa yang nanti saya obrolkan sama narasumber saya sore hari ini, itu hal-hal yang mungkin sudah sering terjadi, terus sering banget ada di drama Korea. Ini tentang perundungan atau mungkin kerennya bullying. Langsung saja saya mau sapa dengan detail supaya enak gitu. Ada Dokter Yunike Wirawan SHMTH. Selamat sore. Selamat sore Bang Ruli. Oke, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke. Ini langsung saja saya straight to the point. Wow. Karena saya juga pribadi mungkin terjadi di masa lalu saya, tapi saya tidak tahu itu bullying. Nah, tapi kita pengen tahu nih, teman A1 juga mungkin pengen tahu sebetulnya pattern atau mungkin batasannya lah. Batasan bullying sama ejekan itu seperti apa? Oke, jadi kalau bullying ini harus memenuhi beberapa indikator ya. Oke. Jadi perilaku agresif yang dengan sengaja. Jadi penting nih, ada kesengajaan. Oke. Dengan tujuan untuk menyakiti. Oke. Jadi memang mau menyakiti orang lain. Kemudian ada yang namanya resiko bisa diulangi. Jadi mungkin karena sering ketemu atau satu tempat sekolah, satu tempat kerja, tempat les, ada resiko pengulangan dan juga ada power imbalance. Jadi ada ketimpangan kuasa. Okay. Satu merasa lebih mampu, lebih superior, bahkan mungkin lebih cerdas, lebih banyak duit dan lain-lain kepada mereka yang inferior yang lebih mungkin merasa diri mereka lebih kecil. Nah, sementara kalau ejekan itu adalah perilaku yang kita bisa bilang kasar gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang bawaannya bahasa sehari-harinya Betul. ada bumbu-bumbu ejekan gitu. Mungkin baru ketemu sama orang kita langsung komen berat badan. Oke. Atau kita komen langsung tentang jerawat. Atau mungkin kebotakan misalnya ya. Nah, itu kadang-kadang pernyataan yang sebenarnya jujur dan tujuannya kita tuh orang Indonesia kadang-kadang kagak tahu mau basa-basi apa ya. Basa-basinya tentang hal-hal yang nggak bisa kita ubah dalam 5 detik. Betul. Iya. Ya itu kan kayaknya pengaruh budaya ya, tanpa disadari. Tapi kalau ejekan itu kan tujuannya tanpa sadar atau tidak menyakiti orang. Tetapi belum tentu ada ketimpangan relasi, belum tentu diulang. Oke, tapi bullying itu apakah harus memenuhi indikator tadi atau salah satunya sudah terpenuhi? Iya, Contoh, harus memenuhi. Semuanya? Iya. Oh, semuanya? Iya, jadi perlu ada resiko dia bisa mengulang lagi. Iya, contoh lah, misalnya ejekan kan juga bisa mengulang. Iya, betul. Nanti ejekan bisa naik jadi levelnya jadi bullying. Oh, ketika mencakup indikator-indikator yang tadi. Yes. Oke. Jadi anggaplah kita tuh naik Grab, kita saking keselnya kita ngomong kasar, itu kan kita ngejek dia. Tapi kita nggak masuk kategori bullying karena kan satu kali kita nggak ketemu lagi berikutnya. Nah, kalau bullying ada resiko kita bisa mengulang lagi dan kita akan melakukan kepada orang yang sama. Tapi kalau situasinya yang berulang, paham nggak? Kayak misalnya naik taksi online tadi. Ya kan, taksi online, tapi kita berulang ngedumelnya di saat itu gitu. Jadi berarti ini kita katakan orang ini punya sikap yang cenderung suka membuli. Itu ada indikasinya ya. Jadi dia tanpa sadar sering merasa lebih superior dari yang lain. Oke. Tapi memang sih betul juga orang yang mengejek itu sudah pasti merasa lebih dong. Jadi superior kan, karena dia merasa better gitu loh. Kayak contoh misalnya taksi online tadi, aduh lamanya. Pak bisa bawa mobil nggak sih? Terus-terusan gitu. Misalnya dari sini ke Sudiang gitu kan lumayan lama. Itu bukan mengejek ya, itu dia menurut saya dia sedang terburu-buru dan dia sedang menekankan bahwa ini penting, saya ini punya kegiatan penting. Nah, kalau misalnya kita katakan orang yang mengejek itu merasa lebih superior, bisa jadi orang yang mengejek itu sebenarnya justru merasa inferior. Justru pelaku bullying itu sebenarnya orang-orang yang merasa dirinya kecil dan dia membungkus merasa diri lemah ini dengan sikap yang keras supaya orang lain itu bisa takut atau orang lain bisa turun. Tapi sebenarnya keberhargaan diri mereka ini adalah orang-orang yang terluka. Waduh, dalam sekali. Baru segmen awal. Jadi sebenarnya karena dia merasa dirinya
nggak benar-benar berharga. Ya. That's why dia menekan yang lain. Jadi itu juga bisa jadi salah satu cari perhatian jatuhnya. Bisa cari perhatian atau karena dia merasa jadi punya power. Ketika dia bisa menindas yang lain, bisa merasa di atas yang lain, dia merasa saya ini cukup, saya Alpha ini gitu. yes. Tapi sebenarnya dia butuh itu karena dia merasa kecil sebenarnya di dalam hatinya. Tapi kita mundur dulu deh. Ya. Sebutannya apa? Panggilannya apa enaknya? Boleh panggil Yunika aja. Yunika. Boleh. Yunika, ini mungkin juga teman A1 pengen tahu. Sebetulnya pekerjaannya Yunika apa? Terus juga mencakup apa? Yunika. Oke. Jadi saya sebagai konselor ya, sejak tahun 2020, konselor anak dan keluarga, dan saat ini juga mengajar di salah satu sekolah tinggi filsafat di Makassar. Dan sejak tahun 2016 berdedikasi melayani di Yayasan Sahabat Peduli Anak. Nah, Yayasan Sahabat Peduli Anak ini punya kerinduan untuk menciptakan dunia yang aman. Untuk setiap anak bertumbuh dan mencapai potensi diri terbaiknya. Nah, salah satu program yang selalu kami galakkan ya sejak tahun 2016, kan kita punya 2 pilar, edukasi dan juga generosity, ya, knowledge dan generosity. Kalau edukasi dari tahun 2016 itu kami menggalakkan tentang edukasi seksual untuk mencegah kejahatan seksual terjadi pada anak-anak. Dan kami juga speak up tentang bullying supaya setiap anak itu bisa jadi anak-anak yang berdaya, yang mampu speak up, stand up untuk diri mereka sendiri, ya supaya mereka tidak jadi korban atau jadi pelaku gitu. Jadi kayak semacam dibangun dari awal gitu ya pondasinya ya. Kita bangun awareness gitu karena kita dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita mungkin ada di posisi pelaku, di cerita lain kita jadi korban. Betul. Dan kadang juga kita merasa kita tidak secara sadar gitu bahwa ternyata kita adalah pelaku gitu loh. Iya, kita tidak menyadari itu karena memang kan kalau zaman dulu minim edukasi ya tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kalau teman kita jatuh, refleksnya kita merasa lucu dan semua kelas misalnya menertawakan. Betul. Tetapi hal yang kita pikir sepele itu bisa buat anak itu jadi nggak berani presentasi depan kelas. Iya. Jadi selalu takut untuk berbicara di depan umum karena dia ingat ketawa wajah-wajah orang lain yang penuh ketawa. Jatuhnya trauma. Yes, gitu. Nah, jadi memang mudah-mudahan semakin kesini kita semakin aware dan kita semakin tahu apa yang boleh kita tertawakan, apa yang enggak ya. Iya, tapi kan itu biasanya spontanitas ya. Iya. Jadi yang kayak mungkin ketika akhirnya kita lihat raut wajah orang jatuh kan memang ya Allah, iya kan? Nah itu yang harus mungkin lebih ditahan gitu ibaratnya. Iya, jadi kalau seandainya kita keceplosan nih, sudah kadung ketawa nih, kan kalau kita sudah punya awareness langsung nyala tuh lampu di kepala. Langsung switch gitu. Bisa aja lu nyakitin orang. Jadi kita sorry tadi saya ketawa, sorry ya. Jadi setidaknya kita mengkonfirmasi, maaf ya tadi sakit ya gitu. Tapi bisa cepat switch. Tapi kalau kita nggak punya awareness, kita kadang apasin kamu gitu aja. Akhirnya makin down. Iya. Oke. Next, saya mau ngebahas soal semua orang tahu bullying itu bahaya dan mencederai mental mungkin, ya kan. Bahkan juga akhirnya dari mental itu bisa merembet kemana-mana gitu, ke fisik, ke keluarga, ke circle, bahkan mungkin juga ya jatuhnya ke orang tua. Nah sebetulnya seberapa bahaya ini bullying? Jadi banyak orang yang nggak sadar bullying itu bahaya. Banyak orang masih sepele lah ibaratnya. Iya, karena itu cuman kata-kata doang. Verbal. Karena biasanya orang berpikir kan saya nggak mukulin, nggak sampai kasus-kasus yang heboh di berita itu kan, sampai keroyokin. Tetapi kata-kata kita itu punya kuasa untuk membawa kehidupan atau untuk membunuh seseorang. Betul. Jadi kata-kata itu bisa mengubah hidup seseorang. Nah, seberapa besar sih dampak dari sebuah perkataan itu bisa sampai membuat seseorang percaya narasi negatif yang dikatakan. Misalnya ada kata-kata yang selalu membuli, kata-kata bodoh, kamu nggak bakal bisa, kamu nggak mampu. Nah, 1 kali kita ngomong, 2 kali kita ngomong, 3 kali kita ngomong, kata-kata itu terputar terus dalam pikiran orang itu setiap malam. Bisa aja dia kepikiran terus dan akhirnya dia jadi percaya bahwa misalnya dia nggak mampu, dia benar-benar berbeda, dia benar-benar aneh dan segala macam. Dan damage-nya itu bisa sampai ke kecemasan tinggi ya, kemudian mungkin kalau yang bersekolah jadi takut sekolah, mual kalau mau sekolah, diare ya, itu ekstrimnya ya, itu ekstrim kanan lah kita sebut. Bahkan ada yang melakukan
percobaan bunuh diri, bahkan kalau kita sudah lihat di Indonesia kasus bunuh diri karena bullying itu juga cukup tinggi. Oke. Jadi ada kasus Kak, anak ini punya ibu yang special needs ya, maksudnya ibunya disabilitas, kemudian baru tidak lama ayahnya meninggal. Oke. Dan anak ini baru usia 10 atau 8 tahun saya lupa, dan temannya itu ngeledek tentang orang tuanya, tentang ibunya, dan juga tentang ayahnya. Oke. Sementara secara ekonomi anak ini juga dalam kondisi prasejahtera. Karena terus-menerus diledekin tentang orang tuanya, apalagi papahnya sudah meninggal. Anak ini ke dapur pada siang hari dan dia ambil kursi dan dia memilih gantung diri. Jadi walaupun anak ini nggak pernah dipukul ya sama teman-temannya di sekolah, tapi kata yang berulang-ulang itu seperti kaset yang rusak, terus-menerus terputar, dan dia jadi percaya bahwa hidupnya itu nggak penting dan nggak ada artinya. Dan saya juga sudah melihat ini dalam ruang konseling, betapa tertawa kita, ledekan kita itu bisa bikin seseorang benar-benar kena mental. Gitu. Tapi kalau kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mensupport, itu justru akan menolong orang-orang itu untuk bangkit, untuk termotivasi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini ada di masa banyak yang akhirnya bisa dibilang mental itu sama dengan kerendahan iman. Contoh. Kelemahan ya. Kayak kerendahan. Kelemahan iman. Yeah. Misalnya kayak sudah tahu nih, sudah mengurung diri, sudah akhirnya tidak percaya sama siapapun, terus orang tuanya bilang kok kurang ibadah kali, atau yang kayak cobalah apa gitu ngaji, banyak bersyukur ya. Iya, atau seperti itu. Nah itu apakah ya in the good way harusnya ya, in the good way, tapi ya lagi-lagi apakah itu penting atau apakah itu yang dibutuhkan? Oke, jadi untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah mental, misalnya dia cemas, bahkan depresi dan lain-lain, insecure. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa iman itu penting, spiritualitas itu memang penting. Tapi di satu sisi kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita punya masalah mental itu bukan tanda kita lemah iman. Oke. Tapi justru kita perlu mensupport, ya sama lah dengan kesehatan kita. Kadang-kadang kita bisa sakit sekalipun kita sudah jaga kesehatan. Mungkin kalau sedikit demam kita minum paracetamol ya. Setelah kita beli obat sendiri ternyata nggak sembuh, kan kita ke dokter. Kita ke dokter pertama nggak sembuh, kita ke dokter lain, betul nggak sih? Iya. Kita akan terus berusaha untuk pulih. Nah sementara ketika ada seseorang yang punya masalah mental, mungkin cemas, depresi, mungkin dia nggak bisa tidur, sudah lebih dari 2 minggu dia nggak bisa tidur. Kemudian respon yang kita berikan apa? Kita suruh dia berdoa dan bersyukur semata. Padahal bisa saja mereka sudah berdoa, mereka sudah bersyukur, mereka berupaya dan berjuang untuk bersyukur. Tetapi kecemasannya tetap tinggi, insomnianya tetap jalan, mungkin dia pikiran bunuh diri dan depresi itu tetap ada. Dan waktu kita melihat keadaan ini sebenarnya kita sangat bisa untuk terbuka. Mau nggak ditemenin kita ke psikiater, ke psikolog atau ke konselor yang bisa bantu kamu, dan itu bukan tanda lemah iman. Ini memang kurang fair ya Kak, Bang Ruli. Contohnya ya, ada teman kita dalam tempat kerja lah, misalnya nggak minta-minta dia itu kecelakaan, kakinya cedera. Saya yakin satu kelas itu bakal gotong royong ngumpulin duit. Betul. Atau kita ke rumah sakit bawa buah, ya kan? Kita visit lah. Kalau butuh operasi besar kita galang dana deh demi teman kita, benar nggak? Tapi kalau ada satu teman kita yang sedang masalah mental, mungkin kehilangan orang tua dan kemudian dia sangat terpukul, dia benar-benar merasa nggak berharga, kita suruhnya dia apa? Banyak berdoa, banyak bersabar, banyak bersyukur. Kalau dia sudah mulai tantrum atau ada reaksi tertentu, bahkan di ruqyah, kalau di Kristen malah di doa pelepasan. Oh gitu ya. Padahal sebenarnya yang dia butuhkan itu didengarkan. Nah, iya. Dia butuh didengerin, bahwa itu sangat menyakitkan buat dia. Bukan dikasih nasihat ya, bukan dihakimi. Sama tidak boleh. Ini yang paling sering, Yurika. Iya. Kau masih mending. Ya, kita membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, sehingga masalahnya kayak kecil. Adu nasib. Terus mereka jadi merasa, oh iya sih ya, nggak sama sih. Tapi kok kenapa perasaanku tetap nggak enak? Nah ternyata orang-orang yang sedang mengalami masalah, tekanan itu wajar. Kita mau siapapun, kita seorang pemuka di bidang parenting dimanapun, kita pasti dalam satu saat dalam hidup kita mengalami namanya badai hidup.
Oke. Dan pada saat itu kita membutuhkan orang-orang yang bisa jadi safe person, orang yang aman, dengerin aja tanpa menghakimi, tanpa memberi nasihat kalau nggak diminta. Ya, kadang-kadang cuma perlu didengerin. Setelah didengerin, we feel better, kita merasa nggak sendirian. Karena kan kenapa orang bisa sampai ke depresi? Karena dia merasa sendiri. Betul. Gak ada yang ngerti. Udah kayak gitu dihakimi pula. Iya. Gimana enggak dia semakin depresi? Iya, gitu. Bayangkan kalau misalnya dia butuh support, tiba-tiba kok kurang ibadah kali. Iya. Sama anak-anak kecil juga kan. Anak-anak kecil sekarang, Bang Ruli itu sudah punya pikiran-pikiran seperti itu. Anak SD kelas 5, even anak TK yang saya temui. Hah? Itu dia waktu marah dia mau cekik lehernya. Astaga. Nah, anak ini setelah kita screening, orang tua nggak ada nonton film bunuh diri, nggak ada kalau dibilang dari digital tidak terpapar. Tapi kenapa dapat referensi itu gitu? Paham nggak? Tapi gini, anak-anak itu punya kesulitan untuk mengelola emosi mereka. Dia kesulitan. Kita aja masih kesulitan ya. Iya dong. Nah, apalagi anak-anak. Jadi waktu mereka marah banget, bisa saja refleksnya justru nyakitin diri. Nah, kalau anak SD sudah bisa muncul gitu, kenapa ya saya ada di dunia ini? Udah bisa. Nah, kalau kita cuma langsung patahin semangatnya, kamu masalah apa sih kamu? Iya. Nggak tahu masalah orang tua. Kok nggak tahu masalah saya lebih besar gitu. Saya orang tua gitu misalnya. Ya. Tapi masalah apa yang menjadi masalah buat anak itu penting buat Iya dia. dong. Sebenarnya kita perlu dengerin apa sih yang buat kamu sampai bilang gitu, Nak. Cerita jadi, dong gitu. Jadi lebih ke sebetulnya kita lagi-lagi menawarkan diri gitu ya. Iya. Jadi kita menawarkan diri sebetulnya apa yang dipengen, mau didengerin juga boleh, mau dikasih masukan boleh gitu ya. Kalau dia siap ya. Kalau dia siap ya, takutnya juga masukannya yang masukannya menghakimi ya. Iya, atau makin jauh gitu dari apa yang dia inginkan gitu Iya. misalnya. Karena kan kadang beberapa orang itu hanya butuh pembenaran dari argumennya. Iya, butuh divalidasi ya, atau, diterima. Tapi kalau misalnya salah, Yurika gimana? Misalnya dia ini kayak memang betul-betul akhirnya apa argumennya ini salah. Tapi dia pengen didengar doang. Itu kita gimana? Oke. Ini pertanyaan yang bagus banget ya, Bang Ruli. Jadi semua perasaan itu valid dan kita bisa terima. Perasaan. Jadi merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa, merasa benci, jengkel. Nah, tetapi tidak semua pikiran benar. Itu. Nah, jadi kita kalau orang sedang ngambek lagi atau bukan ngambek lagi down banget, dengerin dulu. Jangan langsung ditangkis. Ya. Ya. Didengerin dulu. Nggak boleh dipotong gitu ya. Kita dengerin aja dulu semua karena mereka butuh didengarkan. Oke. Dan dia belum bisa langsung jawaban logis gitu, belum bisa langsung. Ya. Dia sedang mau diterima dulu, aku rasa gini, oke. Ketika dia sudah merasa didengarkan, dia feel safe enough, ada space-nya untuk kita bisa bagikan point of view yang berbeda. Ya. Jadi pikiran belum tentu bisa diterima, karena pikiran bisa keliru. Betul. Contohnya deh, Bang Ruli nggak balas chat saya. Perasaan yang muncul, kok sedih ya, kayaknya saya tidak dihargai misalnya ya. Ini kan asumsi, padahal belum tentu, mungkin aja sibuk. Datanya pas lagi off gitu ya, karena lagi siaran. Jadi pikiran saya yang keliru, Bang Ruli ini sombong banget. Itu kan keliru. Tapi kadang-kadang kita perlu diterima dulu. Iya ya, kamu merasa kayak gitu ya. Jadi kita lebih ke ya udah dia limpahkan dulu perasaan dan pikirannya ke kita, baru kita kasih tahu. Iya, tadi tuh sebenarnya saya klarifikasi ya. Tadi tuh sebenarnya saya lagi syuting misalnya. Oke. Jadi pikiran nggak semua benar. Oke. Perasaan valid. Dan katanya ini saya tidak tahu, ini boleh di cross check lagi. Orang yang paling susah dikasih tahu atau tidak boleh mengambil keputusan pada saat sedih banget, marah banget, sama falling in love. Ya, jadi mungkin maksudnya kita jangan mengambil keputusan atau tindakan pada saat kita sedang emosional. Iya. Terlalu happy, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu bucin. Nah, sama itu juga mungkin bisa terjadi ketika akhirnya kita kasih argumen. Iya, betul. Ya? Iya. Oke. Ini katanya kita mau lihat sebetulnya ini ada beberapa bisa dibilang daily activity-nya Yurika ya? Yurika. Kira-kira seperti apa? Sambil mungkin ditampilkan, saya pengen nanya nih. Iya. Kan tadi ada beberapa indikator tentang bullying jatuhnya. Tapi sebetulnya, ini kita lihat, boleh. Ini boleh dijelaskan sedikit ini acara The Magical Journey of Nala. Ini kapan? Ini kemarin tanggal 11 Mei. Jadi bulan ini itu, bulan ini tuh sebenarnya tanggal 5 itu hari awareness tentang bullying.
Oh, Hari oke. Anti Bullying. Oke. Jadi ini proyek tahunan kami, raising awareness, meningkatkan kesadaran untuk orang tua, guru, masyarakat dan anak-anak tentang bullying. Bukan supaya kita sedikit-sedikit merasa korban, tapi supaya kita menjadi orang berdaya. Iya. Mampu speak up, stand Bounce up, back. yes gitu. Jadi kita pakai pendekatan story based approach. Jadi pendekatan cerita. Karena kan kalau lewat cerita itu kita lebih bisa terima. Betul. Ya, lebih menarik, bukan ceramah ya. Kalau ceramah khusus Ya. buat orang dewasa misalnya. Ya. Jadi kalau buat anak-anak kita pakai konsepnya cerita, dan cerita ini adalah cerita yang memulihkan. Saya tahu lagi nih, sempat ada yang share. Kalau Iya. nggak salah di mana ya? Di Trans bukan? Bukan. Bukan. Tunggu. Coba sambil dijelaskan lagi. Iya, Kayak jadi ini, Kak. cerita ini cerita yang memulihkan, cerita yang memberdayakan. Jadi ada Nala itu adalah sosok ulat yang berbeda dari ulat yang lainnya. Ya, bentuknya berbeda, kulitnya berbeda, dan dia selalu merasa dirinya itu tertinggal gitu. Di Universitas Ciputra Makassar. Iya, betul. Ada Rizky Kaiser sama Yes. Yuka Tamada. Iya. Iya, ini kan. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi ulat ini merasa korban. Nah, Kemudian teman-temannya meledek dia, ngetawain dia karena dia paling lambat. Nah, tapi ketika kita memang ada dalam perasaan itu, kita nggak bisa lihat kadang-kadang orang-orang yang berharga di sekitar kita yang support kita. itu dia. Kita tenggelam dengan perasaan kayak kita memang nggak cocok, kita nggak berarti gitu. Tapi pada akhirnya dia punya sahabat-sahabat yang luar biasa sehingga Nala ini mengalami metamorfosis Oke. atau transformasi diri Jadi kupu-kupu. dari mental korban Heeh. menjadi creator mentality, mental yang kuat, yang mampu menghadapi, bounce back. Dia akhirnya justru tidak mengizinkan perkataan orang melemahkan dia. Wow. Dia fokus dengan calling dia untuk jadi kupu-kupu. Itu jadi pertanyaan saya juga, Yunika. Jadi yang kayak kalau misalnya ada beberapa indikator tadi soal bullying, tapi sebetulnya tadi kayak ejekan itu masuk bullying Iya, berarti. bisa masuk dalam bullying. Tapi kalau misalnya kita tidak merasa tapi semua indikator ini Ada. sudah keluar gitu. Tapi kita yang sebagai korban, saya enggak merasa. Berarti tidak terjadi power imbalance, berarti tidak terjadi ketimpangan kuasa. Dan inilah sebenarnya yang kita ingin bangun, mental yang tangguh. Oke. Bahwa apapun kata orang tentang kita itu tentang mereka. It's not about us. Yes. Kita tidak take it personal. Walaupun ini nggak segampang kata-kata ya. Karena kalau orang yang ngomong itu orang yang dekat sama kita atau orang yang sangat kita hargai, itu pasti kena biasanya. Jujur-jujuran. Iya. Tapi kalau kita terus berlatih ini, kita akan punya mental yang lebih tangguh. Contohnya gini, kalau orang bilang, gambar kamu itu kayak sampah loh, jelek banget. Itu sebenarnya menggambarkan orang itu karena mungkin dia seorang animator. Terus kita baru belajar gambar. Ya iyalah. Iya. Maksudnya compare dengan dia seorang animator dengan kita. Itu jatuhnya inferior superiornya. Nah, jadi itu berarti tentang mereka. Ketika seseorang mengeluarkan satu kata-kata yang menyakitkan, it's about them. Itu tentang mereka. Isi hatinya, pikirannya, luka hatinya. Itu tentang mereka. Jadi dia hanya merilis keluh kesahnya dia. Jadi itu mencerminkan orang itu. Wow. Jadi kalau orang itu bersikap kejam, itu mencerminkan hatinya. Tapi kalau orang itu bisa bersikap baik, menghargai, bisa empati, itu juga mencerminkan hatinya. Oke. Terakhir, ini sebetulnya saya pengen panjang banget, cuman ya lagi-lagi durasi yang akhirnya memisahkan kita. Tapi sebetulnya bagaimana? Ini terusan dari penjelasannya Yunika sih. Bagaimana akhirnya kita bisa punya apa yang perlu dilakukan ya? Iya, punya mental yang tangguh gitu. Atau juga akhirnya ya sedikit treatment untuk melawan bullying lah jatuhnya. Oke. Jadi baik pelaku dan korban sama-sama punya keberhargaan diri yang rendah. Oh ya? Ya, Terus? sama-sama punya keberhargaan diri yang rendah. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah, berikan tabungan cinta sebanyak-banyaknya. Lebih banyak berikan pujian, apresiasi, motivasi kepada anak kita ya, sehingga dia secure di rumah, dia utuh. Apa kata orang lain di rumah itu tidak akan membuat dia terombang-ambing, karena dia sudah tahu identitas dia dan siapa yang mengasihi dia gitu. Nah, seringkali di rumah kurang cinta,
kurang apresiasi, kurang pujian, makanya kena kata-kata negatif langsung tumbang gitu. Jadi memang dimulai dari rumah. Jangan sampai kita sebagai orang tua tanpa sadar jadi pelaku bullying juga kepada anak kita. Jadi perubahan dimulai dari rumah, dari orang tua, berikan kasih sayang, penghargaan, dan bahkan untuk pelaku bullying itu kan perilaku yang dipelajari. Artinya kita bisa mengajarkan juga perilaku yang sehat. Karena mereka juga yang membuli itu juga ada orang-orang yang terluka, anak-anak yang terluka, yang nggak tahu harus bersikap apa. Jadi itu dimulai dari rumah, berikan kasih sayang, penerimaan tanpa syarat, dan penghargaan yang mereka butuhkan, apalagi rasa aman. Jangan sampai kita mengancam, mengkritik dengan keras tanpa mensupport. Jadi itu PR kita sebagai orang tua dan sebagai orang dewasa. Supaya generasi yang lebih peduli ini bisa lahir. Oke, terakhir boleh mungkin kasih tahu kira-kira kalau misalnya mau ketemu Kak Yunika di mana? Oke, nah buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin mendukung Yayasan Sahabat Peduli Anak untuk menciptakan dunia yang aman bagi anak-anak lewat edukasi pencegahan kejahatan seksual dan juga program anti bullying, boleh mengunjungi Instagram @sahabatpedulianak_mks, karena di situ kehadiran sahabat-sahabat semua akan sangat berdampak untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Amin, amin. Semoga juga akhirnya hal-hal seperti ini sudah tidak dikeluhkan lagi karena sudah tidak ada ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, amin. Okay. Mudah-mudahan. Kak Yunika makasih banyak. Terima kasih Bang Ruli. Sehat-sehat terus. Salam buat teman-teman yang ada di Yayasan Sahabat Peduli Anak. Oke deh, dan juga teman satu terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi seperti biasa setiap hari Selasa jam 4 sore hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Kalau begitu saya juga Ruli pamit. Sampai ketemu lagi di podcast 1 One for You.